LED screen, LCD screen untuk menampilkan iklan juga. Kemudian kita juga bergerak di beberapa medium OOH transportasi yang lain, bus, plane, train, angkot, dan taksi. Gitu. Sekilas itulah produk yang kita offer ke klien-klien kita. Nah, kenapa nih advertisers itu mau advertise di OOH? Tadi kan sudah sempat diceritakan kalau banyak yang pindah ke digital. Karena OOH itu memang ada very specific dan very unique aspect to it lah. Pertama adalah untuk OOH itu dia bring very good brand prestige. Jadi untuk brands atau clients yang advertise di OOH kebanyakan tuh udah medium dan large enterprises. Jadi if you see someone advertise on out-of-home billboard, most likely it's a very big company already. Jadi udah ada command of brand prestige. Jadi for small medium enterprises when they advertise on a billboard, orang-orang udah berasa wah ini perusahaan besar nih kayak gitu. Kedua adalah growing audience. Jadi memang sudah ada datanya kalau di Indonesia itu banyak sekali orang yang dari luar kota mau masuk ke kota, kerja di dalam kota. Jadi kota-kota besar di Indonesia itu tambah lama tambah ramai. Jadi audiensnya tambah lama tambah banyak. High reach and frequency. Jadi kita tahu lah kalau OOH itu targetnya itu one to many versus digital yang one to one. So for out-of-home advertising, the target is very high reach and high frequency. Jadi banyak banget yang bisa lihat. Kemudian ads itu are viewed and not skipped. Kalau misalnya kita tahu TV maupun YouTube or even like website itu kalau kita lihat ads kadang-kadang di skip, kalau nggak dilewatin aja, langsung di scroll up aja. Kalau OOH itu kan nggak bisa di skip ya, karena memang udah di sana aja gitu. Dan something very interesting is that it's been proven that OOH itu boost effectiveness of other media. Jadi kemarin waktu diskusi sama Nielsen juga mereka bilang kalau OOH itu sebenarnya advertisers itu jangan memilih OOH atau digital, tapi harus combine dua-duanya. Karena OOH, each of these advertising medium itu complementary to each other. Mereka membantu each other gitu loh. Jadi based on a research, memang OOH itu adalah ad format yang boost effectiveness of other media paling bagus dan paling the best lah. Kemudian terakhir adalah di bidang OOH ini, there's increasingly better and better measurements dan data. Dulunya kalau statis billboard itu laporan ke kliennya itu cuman kayak bukti tayang. Sekarang itu udah ada tracking impression, ada tracking demographic, attribution gitu-gitu di sekeliling billboard itu. Kira-kira itu adalah alasan kenapa advertisers mau advertise di OOH. Sekilas saja, kenapa OOH itu sangat important di media Indonesia itu. First and foremost tentu karena demografiknya lah, demographic faktornya. So we know that, I think everybody here knows that Indonesia has the most congested road dan banyak sekali orang yang selalu di luar ruang. In fact, about 67% or about 70% of the population to spend about 5 hours, 4.5 to 5 hours on the road tiap hari di luar gitu loh. Jadi how does advertisers kayak capture these people punya eyeballs? Kalau misalnya mereka di luar ruang, kalau di TV ya, kalau mereka di luar ya berarti nggak nonton TV kan. Kalau mereka di luar juga mungkin nggak nonton YouTube gitu. Jadi memang it's a media that nggak bisa dilepas karena itu suatu area yang banyak orang di sana dan nggak ada media lain yang bisa akses, cuman OOH doang. Kemudian the population in terms of size in Indonesia is the fourth largest. In comparison untuk the other top 3 largest population, ad spending per capita, ad spending per personnya itu masih jauh di bawah banget gitu loh. Jadi ditambah dengan size yang besar, ekonomi yang membesar, dan minimum wage-nya atau minimum gajinya UMR-nya menaik terus, naturally ad spending per person-nya akan naik terus. Jadi advertising spending di Indonesia itu akan naik terus pasti. Dan terakhir itu yang tadi saya sudah cover, there is rapid urbanization in Indonesia. Jadi there's a lot of people yang moving into cities. Jadi cities akan tambah ramai dan cities akan tambah padat gitu. So out of home jadi tambah penting lagi gitu. Simple comparison out of home versus other media. Jadi paling high level view-nya memang kita bagikan jadi 5 media itu. Out of home adalah the only ad format yang there's no ad blocking, 100% viewable. Compared to digital, dia digital one to one, dia itu one to many, very similar to TV, print, dan radio. And then in terms of the industry itself, globally and also in Indonesia, OOH dan internet or digital advertising itu the only 2 ad format yang growing.
Yang lain-lainnya TV, print dan radio udah shrinking. Of course radio dan TV, radio dan print itu make sense lah, karena sekarang kan even koran pun orang bacanya lewat digital, magazine juga digital, radio juga less and less people listening, more people listening to like YouTube and Spotify. And then for TV juga there's a lot of all these streaming channels now, right? Netflix, iFlix gitu-gitu. Jadi memang secara ad format yang growing itu cuma AOH sama internet or digital advertising. Kemudian karena OOH sekarang udah masuk ke digital juga, udah digital out of home, like LED billboard. Jadi sekarang dia juga bisa offer motion dan sound. Dulunya kan statis ya, cuman satu kanvas billboard di jalan. Sekarang udah ada motion dan sound juga. Dan terakhir tentunya secara measurement, dia OOH paling susah di measure memang bandingkan yang lain-lain. But now there's more and more companies yang focus towards enhancing this data now, including companies like Nielsen. Dia juga trying their best to create some form of standardization of data for the out-of-home market. Including kayak waktu aku tadi bilang, aku part of the IAB community itu juga lagi mau fokus ke standardizing the data untuk OOH ini. So how actually is out-of-home impacted during COVID ya? Tadi kan title-nya bilang OOH pas COVID. So like what was mentioned previously, OOH itu memang impacted sangat-sangat drastis. Tadinya prediksinya OOH itu kedua paling cepat untuk growing di industrinya. Ternyata sebenarnya secara overall OOH turunnya paling banyak. Akhirnya turunnya 20% lebih, malah lebih globally ya. Tapi kalau di Indonesia ini based on data yang kita tracking ini dengan kita punya teknologi sendiri, Grid, kita ada observe dan control or like maintain a data of semua OOH billboard di Jakarta. About 37% of the budget is shaved down already. Dan kemudian pun some of this yang mungkin kita lihatnya kan cuma dari ada iklan apa enggak di billboardnya. So 37% of the billboard kosong, tapi when we spoke to some of the advertisers juga, some of them bilang dia nggak bisa lepas dari billboardnya. Dia memang karena udah kontrak 1 tahun, tapi dia udah negosiasi sama site owner kalau harganya harus diturunin. Jadi sebenarnya as numbers wise, mungkin spendingnya itu lebih drastis lagi turunnya daripada yang ditampilkan di sini. Mungkin di sini grafnya kurang clear ya naik turunnya, tapi sebenarnya value-nya sangat besar. Kayak contoh misalkan dari Maret itu 200M, sampai Agustus itu cuman kayak not even 150M, turunnya 50M lebih gitu loh. Untuk statis juga turunnya sangat-sangat drastis gitu ya. Although we already start seeing some recovery in Q4, especially for the static billboard, Q3 pun udah mulai recover karena PSBB udah di-lifted gitu. Secara numbers wise, billboard, this is the most interesting one is actually the government dan politics. Jadi government itu awalnya di Januari itu sangat dikit government politics, tapi sampai Agustus itu naik banget karena dia banyak pasang iklan untuk safety, COVID, prevention dan lain-lain, dan of course ada juga yang pilkada itu kan untuk pilkada. Otherwise everything else across the board is decreasing except for food and beverage. Karena food and beverage, I guess it's still a necessity. Banyak orang yang tetap perlu beli makanan dan minuman lah. Itu overallnya memang COVID itu impact ke OOH sangat berat sekali. Nah, banyak clients, maybe di sini audiensnya juga ada yang maybe own company, small medium enterprise or large enterprises, bertanya kapan sih kalau misalkan mau jalan OOH lagi itu, when is a good time. Jadi kita pun impacted sangat heavily waktu COVID period itu, dan banyak klien yang approach ke kita bilang, kapan sih harus mulai iklan lagi, karena yang lain-lain tuh belum mulai iklan gitu loh. Jadi we looked at the numbers and we realized that memang waktu pre-COVID to during the PSBB situation itu tuh penurunan lumayan drastis juga. Kemudian around this month to maybe last month, briefsnya mulai naik lagi, malah naik lebih banyak daripada pre-COVID. So I think this kind of shows the mindset of advertisers that the sort of like udah mestinya advertise lagi lah. Mungkin udah cukup lama untuk hold back on advertising, but there could be a lot of other factors. Jadi mungkin salah satunya adalah mungkin di boost dengan 11.11 sama 12.12, mungkin juga ada di boost dengan budgetnya udah akhir tahun, budgetnya harus di spending, jadi ya udah deh habisin aja gitu. Dan ya terakhir adalah memang mungkin confidence levelnya terhadap media ini udah naik lagi.
mostly because memang I think setelah PSBB dilifted memang di Jakarta dia punya traffic dan lain-lain mulai kencang sekali ya, mulai padat sekali dan macet sekali gitu. Itu secara client brief amount. For the case of like the traffic itself, kita sendiri pun ada tracking the number of kilometers that our drivers drive. Jadi on average we install about 15,000 mobil untuk berjalan iklan per bulan. Dari 15.000 ini yang aktif jalan, tapi total yang driver application yang install driver application kita mungkin ada 20.000 sampai 30.000 drivers. Jadi 30.000 drivers ini kita track dia punya kilometers per bulannya, dan hasilnya adalah the five biggest cities di Indonesia, kilometersnya udah balik ke pre-COVID level. Jadi it shows that actually people are actually traveling, udah traveling gitu loh, bukan yang stay at home juga. Secara congestion level pun sudah naik 300% bandingkan waktu early PSBB. Ini juga based off TomTom Maps dan kita sendiri punya teknologi. Jadi kita ada pasang computer vision di salah satu billboard kita untuk track congestion-congestionnya. Gitu. So I think overall there is already a trajectory of recovery for out of home. So the one that is very interesting for me to share to you today sebenarnya adalah this portion about how OHA is going to evolve post-COVID. So during the COVID situation for 9 months, kita kan jadi the last 9 months kan kita juga struggling karena banyak turun ya salesnya. Jadi kita pun go back on the drawing blocks and really ask what will happen after COVID. Kita bertanya, is advertisers going to spend again setelah COVID situation ini, atau semuanya akan pindah ke digital? Dan kita bertanya banyak dengan clients kita, rata-rata on average mention the same problem. Hampir semua same problem. Nah, the main 3 problems yang mereka mention adalah yang di atas ini. Jadi yang pertama adalah agility dan flexibility. Advertisers itu sering berasa kalau OOH itu sangat sudah kayak ketinggalan zaman lah gitu. Jadi udah nggak agile, nggak fleksibel juga. Kalau udah pasang satu billboard, kalau mau ganti materi susah, mau ganti briefs-nya tuh susah, harus tunggu 1-2 minggu karena harus printing lagi, harus proofprint lagi dan harus pasang lagi, itu pun susah. Kemudian kalau misalnya let's say ada satu jalanan ditutup gitu ya, kalau jalanan itu tutup, iklan itu nggak bisa dipindahkan kan, nggak bisa pindah, jadi terlanjur ya pas dipasang iklannya di sana, nggak bisa dipindah, dan nggak bisa agile dan nggak bisa fleksibel kayak misalkan pagi hari bisa tayangnya iklan breakfast, habis itu lunchtime tayangnya iklan yang lain-lain, misalkan kalau dia McDonald, ataupun kayak based on peak hour, non-peak hour, misalkan kalau ada yang iklanin buka puasa gitu ya, itu kan kalau misalnya iklannya di pagi hari kan nggak gitu masuk gitu. So that's the first problem yang a lot of advertisers feel it's a problem. Yang the second one is the measurement dan data. Jadi like I mentioned previously, data itu salah satu yang challenges di out of home, dan kebanyakan sekarang data yang di-provide untuk out of home itu semua first party data. Jadi itu datangnya semua dari media owner sendiri. Kalau misalnya data itu lokasinya dijual media owner, data itu juga dari media owner, kan itu sedikit conflict of interest ya. Jadi media owner itu mungkin bisa bilang datanya lebih tinggi, trafficnya lebih tinggi, dan lain-lain. Nah, measurement of data ini banyak sekali advertisers yang berasa tuh sangat limited dan kurang bisa dipercaya. Gitu. Jadi there's a lot of desire to have a more impactful data, kayak bisa tahu ROI-nya gimana, impact-nya terhadap campaign-nya gimana, terhadap dia punya objektifnya gimana, dan lain-lain. Terakhir ada rigid pricing. Jadi OH itu nggak murah, jadi memang karena dia tidak murah, jadi makanya yang bisa akses itu mostly medium and large enterprises. Dan karena dia nggak murah, advertisers itu sangat susah untuk commit di prices dari awal. Karena dia berasa, udah nggak murah, saya udah harus commit harga yang tinggi, udah gitu nggak agile dan nggak fleksibel. Jadi kalau misalnya saya udah commit, terus ternyata ada perubahan, misalkan ada demo atau ada apa, dan dia mau cabut iklannya, itu nggak bisa gitu loh. So, unfortunately because of that, jadi banyak OOH tuh di buying-nya tuh very instant, kayak per bulan, per 2 bulan, per 3 bulan, bukan yang kayak udah commit selama 1 tahun gitu. Kedua, karena dia punya harga lumayan mahal dan premium, itu effectively cut out small and medium enterprise. Jadi sebenarnya waktu Stickn mulai berjalan menjual car advertising itu, kita tuh dapat banyak sekali klien yang
dulunya nggak pernah iklan di OOH karena mereka berasa tuh sangat mahal. Dan Stickern itu found that product market fit di mana kita offer a very cheap and affordable out of home option dengan car branding itu yang bisa mencapai reach dan frekuensi yang sebanyak OOH billboard. Gitu. Makanya banyak pengiklan stick yang iklan di Stickern itu small and medium enterprise juga gitu. So when we realized all these problems, three of these major problems for the out of home segment, kita realized that all of them can be solved with technology. So us in Stickern, also the other media providers or media owners in the market, we are all very much trying to invest a lot into technology. The first one yang kita mau invest in is thing that will make the advertising impactful. Jadi programmatic out of home. Ini allows the campaign to be more dynamic. So for example, what I mentioned previously, clients itu bisa ganti kreatifnya dengan instan. So kita pernah jalan iklan campaign sama IKEA, dia jalan dengan 4 kreatif sekaligus langsung. 4 kreatif itu berubah tiap minggu. Jadi dia kalau masuk ke jalur khusus apa gitu, dia berubah kreatifnya untuk target location itu gitu. Kemudian dia bisa change mid-flight, yang I also mention time based juga I mention like McDonald itu mungkin bisa iklan pagi hari breakfast menu, terus siang dan sore hari gantinya ke normal menunya dia. Dan itu juga bisa events based juga. So events based itu ya tergantung eventsnya apa yang mau di-trigger. Misalkan kalau ada yang menang pemilu mau congratulations, atau menang Piala Dunia mau congratulations. Those can be done now with with technology. With intelligence, we also develop a lot of technology involving this data collection. So kita develop a computer vision technology dan also Wi-Fi and Bluetooth sniffer. These are all to collect data-data di sekeliling billboard ataupun OOH kita, OOH aset kita. Karena itu untuk tahu siapa aja yang melihat billboard kita, dan kita bisa nantinya eventually kalau misalnya kita bisa collect attribution data, kita pun bisa munculkan iklan yang cocok dengan orang-orang di area sana begitu. Dan terakhir tentunya accessibility. So waktu pandemic ini is quite tough for us, so we had to really change what we offer to clients. So kita explore dengan opening up different options to sell our assets. Yang dulunya cuma price per spot, price per location, price per bulan, kita berubah menjual per hari, per jam, per minggu, dan per CPM model. Dan ini sangat menarik karena setelah kita launching itu, banyak banget request yang masuk karena right now small and medium enterprise can access this model of advertising juga gitu loh. Billboard maupun LED, mobile LED kita. Jadi yang menarik adalah setelah kita launching itu ada satu komunitas K-pop fans booking truk kita selama 2 hari, diputer-puterin untuk kasih dia berapa cintanya dengan K-pop gitu loh. So dulunya belum bisa karena model pembeliannya cuma bisa per bulan doang. Ini contohnya data measurement kita. Jadi dengan computer vision kita ada eye level video processing, dan kita juga ada bird eye level video processing. Ini setelah diproses, prosesnya juga di lokal. Jadi yang dikirim ke kita punya dashboard itu cuma datanya saja. Dan datanya itu kasih tahu berapa reach-nya, frekuensinya, speed-nya pun juga dikasih tahu juga. Dan ini untuk kasih lihat impression yang klien sudah achieve pas jalan OOH. So when we started Stickern itu, we were sort of we were sort of like revolutionizing the whole out of home industry. Waktu kita masuk tahun 2017 itu, OOH itu benar-benar dijual cuman based on price per spot and price per location, dan reporting yang dikasih ke klien itu cuman bukti tayang doang. Bukti tayang. Jadi kemarin waktu aku bicara sama salah satu klien aku dulu, waktu mereka jalan iklan di luar kota, katanya tuh setelah dia tayang iklannya, dipasang naik di foto bukti tayang, habis itu turunin iklannya karena kalau dia turunin dia nggak perlu bayar pajak. Terus nanti waktu terakhir waktu mau laporan lagi dia pasang lagi baru dia foto lagi gitu. Jadi OOH itu sebenarnya banyak yang kayak gitu dulunya, banyak fraudnya dan tidak ada data karena data yang perlu cuma bukti tayang dan bukti sudah selesai doang campaign-nya. So when we came in and we provide kayak, nah sekarang OOH ini ada kilometers driven, ada impression-nya dan lain-lain, itu buat mereka jadi menarik karena mereka bisa presentkan reporting dan hasil campaign itu ke atasannya mereka begitu. So kita sekarang up our game even more. We develop computer vision biar lebih akurat lagi.
kita develop Bluetooth and Wi-Fi sniffer lebih akurat lagi, dan ini kita kasih ke klien kita gitu. Another thing that's interesting that happened during COVID, and I think will be a trend next year or for the future, is the out of home as a very strong media amplifier. Jadi waktu COVID itu, walaupun waktu periode COVID dan PSBB itu, walaupun banyak orang disuruh stay at home dan lain-lain, we noticed that there's a lot of billboards yang dipakai yang very creative way. Jadi misalnya waktu Aqua, waktu PSBB diimplement, dia pasang billboard, dia tulisnya kali ini pertama kalinya saya tidak mau kalian lihat billboard ini begitu. Nah, waktu PSBB-nya di lifted, dia pasang masker di billboard itu langsung. Karena kan orang PSBB udah lifted, orang udah boleh keluar, dia pasang masker, suruh orang pakai masker gitu. Itu salah satu yang kreatif. Jadi ada impact-nya, walaupun to a certain extent some clients berasa kayak aduh COVID nih, PSBB nih, orang work from home nih, kayak nggak guna banget billboard kita. Tapi ada juga option advertisers yang memakai opportunity ini untuk bikin sesuatu yang catchy. Akhirnya jadi orang kayak inget dengan kampanye dia. Kemudian ada yang ini yang lumayan viral adalah Deddy Corbuzier sama Ivan Gunawan. Mereka pasang iklan di billboard, masing-masing pasang iklan di billboard. Kemudian Pak Deddy Corbuzier actually sewa mobile LED kita untuk 1 hari dan dijalankan untuk ikutin Pak Ivan Gunawan, dan mobilnya diparkir di parkirannya Pak Ivan Gunawan. Akhirnya lumayan viral, itu diliput sama banyak wartawan dan masuk ke Instagram, YouTube, dan even TV. Itu pun reach-nya, DP impression-nya pun akhirnya mencapai kayak ini 3,7 juta. Total mungkin lebih dari itu ya. So I think we noticed that when you combine out of home together with your digital campaign, it becomes a lot better and a lot stronger. Jadi lebih exciting dan reach-nya lebih powerful impact-nya. Jadi I think this pandemic period really make people think about the creative ways they can implement out of home into their media mix gitu. So the main takeaways untuk out of home itu, pertama ya it's a growing industry. Itu tetap integral to advertisers karena dia serve a unique segment, yaitu orang-orang yang di luar ruang yang about 70% is always outdoors for 4.5 hours a day. Kemudian OOH itu memang ada banyak challenges dulunya, banyak fraud, banyak legacy challenges yang sudah karena COVID period ini banyak media owners dan players yang invest ke teknologi yang untuk solve challenges ini. Jadi akan lebih exciting next couple of years for our home market. Kemudian OOH itu juga excellent campaign amplifier when combined with other channels. Dan overall as a market itself, walaupun kita impacted quite heavily during COVID, the number of client briefs and the traffic udah recovered to pre-COVID levels. So I think that's just my brief intro and sharing about what out of home is, how it's growing, dan how is it impacted by COVID and how it's recovering now. Gitu. Oke. Kalau misalkan ada pertanyaan. Boleh bertanya? Boleh. Oh, ini udah lumayan banyak. Oke, itu dia Sobat Ace materi yang telah disampaikan oleh Pak Archie. Gimana Sobat Ace? Insightful banget ya. Nah, aku juga mau nyampe ini. Tadi itu kita bahas tentang stick earn, terus mengapa pengiklan memilih OO advertising, terus keunikan demografi dan market di Indonesia, perbedaan OOH dengan media lain, dan masih banyak lagi. Nah, mungkin kita udah masuk ke sesi Q&A nih Sobat Ace. Jadi Sobat Ace yang mau bertanya boleh banget silahkan. Tapi aku mau tanya dulu nih, mumpung bisa langsung ngobrol bareng dengan expertnya. Tadi yang menarik ini Pak Archie. Jadi tadi sempet ya salesnya itu turun selama masa pandemi ini. Stick earn. Nah, strategi apa sih Pak Archie yang digunakan oleh Stick Earn untuk mendapatkan sales itu lagi gitu, untuk meningkatkan sales gitu? Gimana nih Pak Archie? So, we looked at a lot of things. Yang pertama, of course, kita try to understand what is the concern from clients ya. Jadi most of them feels that ya COVID. Pertama, of course, mereka
kita harus tahu dulu mereka tuh stop advertising karena mereka berasa PSBB, nggak ada yang keluar ruang, atau mereka stop advertising karena memang mereka juga susah. Mereka susah dan tentunya kalau susah harus ada budget cut kan. Nah, kalau budget cut ya tentunya kita udah nggak bisa offer anything else gitu. So firstly that, so for those yang clients yang kita berasa mereka itu lebih ke confidence level terhadap OOH, ya kita try to convince them dengan we looked at a lot of different media and we offer them all of our products, beda-beda products itu. Jadi tadinya misalkan ada yang advertise di mobil, kita pindahkan ke billboard gitu. Karena kita bilang mungkin billboard lebih efektif sekarang buat kamu, maupun ke vending machine kita. Contohnya ada yang iklan di vending machine kita karena vending machine kita kan kebanyakan ditaruh di pabrik-pabrik dan office spaces. Itu jadi ada khusus ada targeted out of home audience lah gitu loh. Orang-orang di pabrik dan orang-orang di office itu. Kemudian untuk yang udah affected by the budget, affected juga by the problems of OOH being too expensive, we try to introduce different buying model. Jadi introduce different buying model like as I mentioned, daily dan weekly. Itu ternyata lumayan efektif dan lumayan banyak orang yang tertarik dengan itu. Karena banyak sekali sebenarnya SME yang pengen beriklan di OOH, tapi tahu OOH itu mahal sekali. Saya kasih contoh aja, satu OOH billboard itu kayak di Gatsu itu, per bulan harganya untuk satu spot itu 700 juta. Jadi bandingkan iklan di mobil kita yang satu bulan per mobil itu cuma 700.000. Jadi satu billboard itu bisa dapat 100 mobil. 100 mobil benar. 1000 mobil, sorry. Ya. Jadi lumayan beda lah efeknya. So we try to do that. Kemudian kita juga mulai masuk ke digital juga. Jadi we realize that a lot of the advertisers they feel and very. Jadi kan some of the advertisers mereka kan dengernya dari atasnya aja ya. Atasnya cuma bilang kayak di post dulu aja gitu. Jadi we have to approach them towards the digital angle as well. Jadi we came into them and start introducing digital channels also. Jadi tadinya kita cuma jualan OOH doang. Actually now we also start helping to sell kayak Grab in app, iFlix, TikTok gitu-gitu kita juga jualan buat klien. Tapi we combine it together as a package with our OOH juga gitu. Jadi karena kalau kita cuma datang approach klien cuma ini OOH solusi kita ya langsung di-ignore waktu saat-saat pandemi ini. Jadi semuanya menyesuaikan ya, menyesuaikan dengan budget si kliennya ini. Wah keren banget sih. Jadi kliennya ini nggak stuck gitu ya Pak Archie. Jadi masih ada pilihan-pilihan yang lain. Ya. Ini udah ada pertanyaan nih dari Ibu Nia. Halo Pak Archie, berikut ada beberapa pertanyaan dari saya. Yang pertama ini ada OOH advertising ini biasa ditemukan dalam bentuk billboard, fasilitas publik, dan masih banyak lagi. Nah, yang paling efektif di antara semuanya yang mana ya Pak? Boleh. I think that's a very interesting question yang semua advertiser selalu bertanya ya. But I think it's very specific, tergantung banget dengan requirement sih. Menurut aku semua brands itu ada requirement beda-beda. Jadi contohnya kemarin kita bicara dengan BCA itu mereka prefer billboard atau fasilitas OOH yang eye level. Karena mereka mau jalanin campaign yang ada scan QR code, yang bisa baca dia punya website-nya dan lain-lain. Jadi mereka tiap kali cari lokasi buat OOH itu mereka cari yang sebisa as eye level as possible gitu kan. Kemudian juga ada yang khusus misalkan yang mau cari, let's say kayak produk-produk hospitality gitu-gitu, atau kayak medicine dan lain-lain. Itu kadang-kadang mereka nggak prefer untuk iklan di big billboard, tapi mereka suka yang very niche, masuk ke hospitalnya sendiri. Jadi itu sangat efektif untuk vending machine kita. Jadi vending machine kita itu orang suka kalau misalnya yang kayak jual masker, iklanin masker, iklanin hand sanitizer gitu, mereka tuh suka. So I think there is no right answer itu yang mana yang paling efektif. I think every medium will affect or will provide a different performance level for very specific industries. Contoh kan misalnya e-commerce yang tadi gitu, most likely OOH doesn't seem to be the right fit kalau misalkan di billboard gitu ya. Karena kan targetnya lebih ke B2B side, right? So OOH kadang-kadang kita selalu bilang kalau yang B2B angle itu mungkin OOH doesn't really apply unless memang mungkin ya iklan OOH-nya tuh di daerah industrial atau something like that yang banyak orang perlu import barang, perlu shipment dan lain-lain gitu. Retail advertising.
Ya, yang kedua ini retail advertising juga apakah memiliki impact besar untuk mengiklankan produk atau jasa, terutama di wilayah Jabodetabek nih, Pak? Bisa bisa di ini nggak, retail advertising itu apa? Dijelaskan. Retail advertising itu seperti kayak brand Matahari, Hypermart, gitu-gitu loh, Pak Archie. Mm-mm. I'll have to think about it first. Oke, it's okay. Yeah. Yang ketiga dulu ya. Coba aku pikirkan Oke, ini. boleh. Yang ketiga, apakah perlu juga untuk mempertimbangkan OOH jenis vehicle advertising? Ini boleh di-explain lebih clear maksudnya gimana pertanyaannya ini? Mempertimbangkan. Oke, mungkin Ibu Nia boleh diperjelas kali ya, atau boleh bisa langsung nyalain voice-nya kali ya, Pak Archie biar bisa langsung ngobrol bareng sama Pak Archie biar lebih jelas. Boleh bertanya? Ya, itu dengan siapa ya? Ini Bahrul. Oh ya, sebentar ya, nanti kita bahas satu-satu. Nanti kalau misalkan ada yang mau bertanya, boleh angkat tangan itu loh, yang fitur itu, yang reaction ya. Oke, mungkin kita ke Ibu Nia lagi. Gimana Ibu Nia? Waduh, nggak ada nih. Boleh di next dulu kali ya, Pak Archie. Iya, ini dari Ibu Grace. Halo Pak Archie, mau nanya apakah keunggulan OOH advertising dengan online advertising? As I mentioned, I think it's very different ya, dia punya efek. OOH itu it's a one to many segment dan nggak ada ad blocking. Jadi memang kalau misalkan untuk orang yang tidak unconsciously itu lewat satu OOH, itu dia subconsciously dia register itu brand itu di dalam otaknya mereka. So it's quite different. So OOH is targeted advertising unlike digital advertising, tapi it's really for brand image dan top of mind, so for brand awareness. Itu sih keunggulannya OOH advertising. That's why, but again, I don't think very specifically one advertising channel is better than the other. I think advertising channels has to be combined together to complement each other. Jadi kalau mau lebih efektif, advertisingnya harus dikombine jadi satu, OOH dan digital. Kalau lebih sempurna lagi, kalau misalnya both of this bisa di sort of like di connect together lah. Mungkin ada kayak caranya gimana bisa jadi satu. Contohnya misalkan yang iklan di mobil kita itu, actually kita work together with Grab. So what happen is that untuk mobil kita yang dipasang iklan itu, kita tahu passenger yang Grab-nya itu siapa. Karena kan kita kerjasama dengan Grab. Nah Grab itu setelah passenger itu udah naik mobil kita, setelah passenger itu keluar dari mobil itu, Grab itu bisa retarget iklan itu balik ke dia punya mobile. Ke Grab aplikasi dia maupun untuk saat ini kayak dia close system untuk cuman ke aplikasi Grab-nya doang. Jadi there's sort of like a combination of out of home and digital as well. Oke, jadi ada sistem gitu ya Pak ya dari Grab-nya sendiri. Jadi nanti kalau misalkan ada penumpangnya, jadi itu langsung terotomatis datanya masuk ke OOH ini atau langsung masuk ke stick earn atau gimana nih Pak? Jadi kan kita kan tahu mobil ID atau driver siapa aja yang kita pasang iklannya. Jadi ini driver list ini kita kasih ke Grab. Setelah when the passengers board the car, Grab knows siapa yang udah lihat iklan ini karena iklan ini kan di body mobilnya gitu. Oke. Nah, the passengers leave the car, Grab bisa retarget iklannya lagi ke dia punya aplikasi maupun ke email lagi. Oke, gitu. Our clients too. Oke, langsung ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada dari Pak Denis Nugraha Prawijaya. Mau bertanya, kira-kira apa saja ya yang bisa dijadikan pertimbangan untuk menentukan lokasi untuk menempatkan iklan OOH agar efektif? Gimana tuh, Pak? Another good question. Again, I think it's really dependent on your target market.
Jadi kita pun sama ya, pas kita advice ke klien, kadang-kadang klien kan ngasih tau kita kayak, Mas saya maunya iklannya di daerah yang targetnya millennials dong, kayak gitu. Jadi kita ada tuh kayak billboard yang di UI begitu. Nah kita pasang iklan di sana. Tapi spesifik mungkin ada yang bilang kayak saya mau targetnya ke office worker. Makanya ada media owner yang khusus pasang screen di dalam elevator kan, di dalam lift kan. Jadi itulah untuk pertimbangkan ya harus pertimbangan dari media plan kamu dan target marketnya siapa sih. Yang paling penting itu di sana dulu. Once you identify that, then us as media owners and as campaign helping you to manage your campaign, kita bisa rekomend media format-format apa aja yang berlaku untuk kalian. Contohnya waktu kita jalanin campaign buat campaign salah satu streaming website itu, mereka spesifik maunya di lokasi perkantoran. Mereka spesifik maunya di lokasi perkantoran karena dia punya target market adalah anak-anak muda yang kerja di perkantoran SCBD gitu. Jadi akhirnya kita sengaja puterin mobile LED kita sama mobil-mobil kita di sana. Terus-terusan selama kayak I think more than a week or so kayak gitu. Sampai orang berasa kayak kok lihat terus sih iklan ini di jalanan itu, lihat terus gitu loh. Ada yang WA, kok aku lihat terus iklan ini di sana. I think it's untuk mempertimbangkan there's a lot of factors. Tentunya adalah target demografik. Ada juga kayak misalkan kayak BCA dia maunya eye level. Jadi kalau memang lokasi itu nggak ada eye level ya, then that option is out. Ada juga mungkin ad formatnya juga. Misalkan kalau memang iklan kamu itu spesifik maunya yang ada video dan ada gerakan, ya harus cari yang memang ada offer LED billboard. Kalau nggak harus statis gitu. I think it depends on preference. So there are our clients yang very specifically prefer statis karena mereka berasa statis itu 100% share of voice. Ada yang berasa maunya LED karena LED itu cepat, agile. Dia mau ganti iklan bisa, dia mau ganti materi bisa cepat. Walaupun dia harus share sama orang, tapi dia merasa kayak kalau gambarnya itu bergerak, motion itu dia lebih mengcapture orang punya attention gitu. So depending on preference, I think. Nah, jadi itu tergantung lagi dari targetnya ya Pak Archie. Jadi kalau misalkan targetnya memang mau mahasiswa ya di lokasi perkuliahan atau di universitas atau di persekolahan gitu ya Pak Archie ya. Oh ya, nih ada penjelasan lagi dari Ibu Nia nih Pak Archie. Untuk retail iklan yang diiklankan di berbagai supermarket, retail advertising atau memasang iklan di tempat-tempat retail seperti toko dan pusat perbelanjaan, Pak, maksud saya. Jadi pertanyaan atasnya adalah I think retail advertising is a very interesting topic karena this is what a lot of advertisers in other countries like the US really use kan. Mereka benar-benar focus on shelving spaces, push on iklan-iklan di dia punya toko-toko biar bisa push out products dan lain-lain. So I think there is definitely a market there or a power there to attract people to buy stuff. Contohnya kayak kita aja, I think when we go to supermarket, if we see specific something yang diiklankan, pasti kita ingatnya barang itu dulu gitu, pas kita ke aisle barang-barang itu. Jadi, I do think that retail iklan is actually very powerful. Although, to a certain extent, it's not being utilized 100% in Indonesia yet. Tapi retail advertising is powerful. Jadi, di US itu sekarang recently baru ada satu tren baru, semua kulkas di minimarket itu sama supermarket itu diganti jadi LCD screen. Dan LCD screen itu kasih lihat iklan terus. Jadi itu untuk push people to drive people to buy that specific product in that supermarket. Itu kalau di US. Kalau di China kemarin waktu aku visit China di Hangzhou itu, dia punya setiap supermarket punya row itu, actually they have a tablet or a screen right when you enter the row, dan di sana dikasih tahu kayak top 5 item yang dijual di aisle itu apa aja gitu. Jadi itu pun kayak subconsciously when I go there and I look at the product, aku juga waktu aku ke rak-raknya aku juga cari produk-produk yang dibilang top 5 item itu sebenarnya. Jadi sebenarnya kita tuh memang very very affected by advertising,
And I think retail advertising is actually quite powerful because it's the closest you can get for somebody to convert to buying. That's the closest you can get before someone buys something. So if you can affect somebody to buy that product, then it's the most powerful. Karena it's out of home industry not going to affect an immediate conversion. And this is retail advertising might be the first and only option, or probably the only option to affect someone's advertising. Makanya saya kasih contoh ya, kita punya smart vending machine itu very interesting. We did an A/B testing di mana kita punya produk itu kita jual di mesin itu yang nggak laku, kita pasangin iklan di depan dengan bilang ada 10% diskon, walaupun sebenarnya barangnya nggak ada diskon. Kita cuma pasang 10% diskon doang. Kita cuma mau coba A/B testing aja. Setelah kita pasang iklan itu dalam 1 minggu penjualan naik 300%. Padahal cuma dengan taruh satu image di depan kalau produk ini 10% diskon. So actually it's very powerful when it's already conversion itu you put them into a position that there's this product on discount, people will naturally buy it. So I think it actually works. I think Nia also asked about advertising. I'm not so sure what you mean by mempertimbangkan OH, maksudnya mempertimbangkan. Aku mungkin coba bantuin Mas Archie ya. Why should we consider it to use the stick mobile, Mas? Oh, okay. Right. So firstly, for stick mobile, like I mentioned, the first and foremost reason kenapa orang pakai stick mobile itu harganya sangat-sangat terjangkau. Jadi you can really afford to advertise on our vehicles by having like maybe even 10 juta budget. Jadi we've seen like clients who run only 10 vehicles or 20 vehicles in specific area. Harga yang terjangkau itu adalah number one-nya. Kedua adalah because it's moving around dan kita pakai Grab Car, jadi effectively mobil itu tuh selalu berjalan terus karena Grab Car itu memang itu bisnis mereka untuk tarik passenger kan, dia akan putar-putar terus. So your reach and your frequency itu sangat tinggi dan itu di-randomize. Jadi benar-benar kemana-mana. Dibandingkan kamu pasang di billboard, itu statis di satu lokasi. Dan satu lokasi itu most likely the same people will pass it every single day. Most likely ya. Kayak misalkan saya kalau pasang iklan di Gatsu, most likely ya orang-orang itu aja yang lewatin Gatsu terus setiap hari. Begitu. Jadi the car advertising offers those two real benefits lah. Satunya murah, duanya itu dia sangat randomized dan dia kemana-mana. Dia bisa masuk ke gang-gang juga. That was one of the testimonial that was given by our clients that OH itu bisa masuk, car advertising itu bisa masuk ke gang-gang juga, gang-gang kecil dan lain-lain. Dibandingkan yang billboard itu selalu kan di jalan besar. Gitu sih. Oke, baik. Terima kasih Pak Archie. Semoga menjawab ya Ibu Nia. Nah, aku ada pertanyaan juga nih Pak Archie. Tadi kan ada yang motion dan ada juga yang enggak kan ya Pak Archie. Nah, itu bedanya apa ya Pak Archie? Maksudnya perbedaan harganya itu lebih mahal atau sama aja Pak Archie? Yang motion is definitely more expensive. Okay. Pasti. Karena secara infrastruktur kan, secara investment cost juga akan lebih mahal dari sisi media owner-nya. Dari pertanyaan keduanya adalah untuk which one is more effective? Yang lebih mahal yang mana Pak Archie? Tadi udah dijawab. Yang pasti motion lebih mahal. Iya. Terus tadi juga ada ini Pak Archie. Tadi ada billboard yang unik banget kan desainnya, yang tadi Ivan Gunawan sama siapa tuh tadi? Nah, Ivan Gunawan sama Deddy Kobuzer ya nih Pak Archie. Nah, untuk Stick Earn ini sendiri itu membantu dalam proses pembuatan desain nggak sih Pak Archie? Atau sepenuhnya diserahkan ke klien? Yes and no. Jadi most of the time kalau kita advertise buat klien sangat besar, mereka kan udah standaris kreatif across multiple media. Jadi mereka udah yang udah difokus ke multiple media. Jadi kita cuma ambil kreatif dia itu dan kita reposition doang sih. Kita reposition. Jadi kita ubah-ubah positioningnya dan kita kasih tahu misalkan kayak kalau di sini tuh kurang oke, bisa dipasang di mobil atau di billboard kita kurang oke. Jadi kita pindah-pindahin aja. Tapi secara overall kreatifnya kita udah sama-sama aja sih. Actually belum ada juga yang kita yang desain dari awal. Jadi ada yang dia cuma kasih kita kayak pack shot barangnya dan kasih kita foto modelnya, kita yang desain juga ada juga sih. So
It varies. I think what client appreciates from Stickern is actually kita help them to advise them whether or not the creative makes sense or is it better or not. Misalkan waktu Travel jalan sama kita campaign ya, dia jalan dengan beberapa kreatif, itu lumayan interesting karena salah satu kreatifnya itu cuma ada satu female ada tunjuk jarinya ke aplikasinya, terus ada satu lagi kreatifnya itu satu keluarga duduk di sofa gitu. Dan waktu kita jalanin kayak survei dan brand recall survey, banyak orang lebih inget yang wanita itu yang pegang HP-nya karena sebenarnya to a certain extent itu kelihatan kayak dia lagi point middle finger. Dibandingkan yang keluarga punya image itu nggak generate any excitement untuk orang gitu. Jadi those are the things yang we tell maybe you should change the creative to be this way, to be that way. Most of the time actually the most effective is when you have a model itu paling efektif. Somebody yang dikenalin misalkan kayak selebriti atau apa itu so far ya. Iya Pak Archie. Malah influencer sekarang tuh malah lebih terkenal biasanya. Apalagi selebgram gitu kan Pak Archie. Nah mungkin karena waktunya udah jam 2 nih Pak Archie. Mungkin satu pertanyaan lagi kali ya Pak Archie. Ya. Biasanya nih ya Pak Archie, berapa lama sih durasi yang dibutuhkan untuk menjangkau target yang luas dan juga frekuensi yang tinggi nih Pak Archie? It really depends. Specifically, I think the examples I would give is for the car branding. Jadi buat car branding itu, actually we do advise client to have a minimum amount of cars they book for different cities. So for example, kalau misalnya kamu pasang iklan di Bandung dengan 100 atau 200 itu udah cukup, more than enough. Actually dengan 100 itu orang udah bisa mungkin 2-3 kali sehari. Tapi kalau misalnya di Jakarta, kita selalu advice minimal 500 atau 1000. Karena sangat besar, kan? Jabodetabek itu sangat besar. Kalau misalnya kayak di Bali ataupun Medan, itu sebenarnya 500 sudah cukup. Jadi memang it depends on the size of the city as well. Dan the mobility juga. So it really depends. So I don't think there's a set answer there. For example, kayak OVO itu kalau dia jalan billboard itu, dia mungkin jalan billboard di 5 kota. Begitu sih. Dan dari 20 itu 10 itu di Jakarta, yang lain itu dibagi ke 4 kota lain. Jadi you can see the scale lah. Jadi kita ambil contoh kayak OVO kan, OVO udah besar, jadi you know that they need 10 billboards at least to know that they reach the maximum amount of people. And then for different cities, they need at least 2 to 3 billboards to know that they reach all of the people. Gitu. So sometimes you can strategize it quite well because you know that specific semua orang harus lewat. Gitu. I think kayak tol itu semua orang pasti lewat punya deh. Ya berarti semuanya tergantung sama situasi keadaan ya Pak Archie. Benar. Nah mungkin ini adalah pertanyaan terakhir nih Pak Archie karena waktu sudah menunjukkan waktu jam 2. Pertanyaannya nih sangat menarik sekali dari Sobat Ace, tapi sayang banget nih kita udah di penghujung acara webinar. So, thank you buat Sobat Ace yang udah ikut sesi Q&A. Semoga pertanyaannya terjawab dan bisa mendapatkan ilmu baru atau mengembangkan ilmu yang sudah dimiliki. Nah, selanjutnya ini ada sesi closing statement. Pak Archie, boleh disampaikan closing statement-nya? Okay. I guess first and foremost mungkin ya OH itu tidak bisa dilepas, I think. And then also kalau misalkan ada brand owner atau brand manager di sini, it's not recommended to go dark even though it's COVID, karena going dark means that you need to restart your whole brand image again. Jadi you need to actually run something kayak get back the same brand image you had previously, you need to spend a lot more. Makanya advisable to continue your advertising, tapi do it in a creative way, just like Aqua dan lain. Jadi kita jalankan campaign yang menarik, yang bisa tarik orang punya attention, tapi tetap ada di sana. Gitu. That's the first one. And of course, with the COVID situation, I think sampai yang terakhir adalah ya just take care. The situation is getting better, coming ready, and stay strong aja sih. Okay. That's important during this COVID period. Okay. Thank you Pak Archie yang telah memberikan ilmu yang luar biasa, keren banget. Dan thank you juga untuk audiens webinar hari ini yang telah sangat antusias sekali mengikuti jalannya webinar hari ini.
Nah, Sobat ACE, jangan lupa untuk follow Instagram kita. Instagram kita ada 2, ACE-Commerce ID dan acecommerce.org. YouTube kita ada ACE Commerce ID, Facebook juga ACE Commerce ID, dan jangan lupa mampir ke website kita acecommerce.org. Nah, tadi di awal aku ada janji untuk share link ya. Sebentar, aku share dulu linknya. Nah, ini aku jelasin sedikit. Yang pertama ini link join grup komunitas. Sobat ACE bisa join grup ini kalau misalkan Sobat ACE mau ikut event-event atau webinar yang keren kayak hari ini. Nah, yang kedua ini ada link daftar reseller. Sobat ACE bisa join jadi reseller ACE Commerce. Terus ini ada link daftar member Asia Commerce. Dan yang terakhir ini link feedback. Ini Sobat ACE bisa klik link feedback untuk mendapatkan e-sertifikatnya secara gratis tentunya. Mungkin itu aja. Terakhir kita foto bareng dulu kali ya Sobat ACE. Jadi untuk Sobat ACE yang masih off cam, ayo kita on cam, kita foto bareng. Aku tunggu ya. Kita foto bareng. Oke, masih aku tunggu, masih banyak yang belum open cam nih. Yo, ayo. Oke, mungkin ada yang berhalangan ya untuk menyalakan kameranya, tapi nggak apa-apa. Kita foto ya, siap-siap. 1, 2, 3. Oke, slide kedua. Sabar ya. Oke. 1, 2, 3. Oke, sip. Mungkin cukup sekian ya Sobat ACE, rangkaian acara pada hari ini. Terima kasih yang udah join dan terima kasih juga untuk Pak Archie. Dan sampai jumpa di acara webinar selanjutnya. Thank you. Bye.